Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas nikmat Islam, nikmat iman yang Allah karuniakan pada kita semua. Dan kita berharap agar kenikmatan ini senantiasa kekal menemani kita hingga kita semua meninggal husnul khatimah. Kenikmatan yang kedua adalah kenikmatan kita diberi taufik oleh Allah, digiring untuk berbuat ketaatan kepada Allah, baik sholat jamaah, baik hadir majelis ilmu. Yang ini semua kita berharap adalah sebagai bekal kita nanti dalam kehidupan yang kekal di akhirat. Semoga ini bisa menjadi majelis yang murni karena Allah, yang ikhlas karena Allah, hingga dengannya insya Allah menjadi bekal untuk kita mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam perjumpaan kita di minggu yang telah lalu, kita mengkaji tentang pernyataan atau kata mutiara dari seorang ahli hikmah, di mana mengatakan bahwa 4 baik, dan apabila 4 ini dimiliki oleh 4 manusia ini akan jauh lebih baik. Yang pertama, malu buat laki-laki baik, tapi kalau rasa malu itu dimiliki seorang wanita jauh lebih baik. Adil, tidak berbuat zalim, itu baik untuk siapapun. Tapi kalau sifat adil dan tidak berbuat zalim itu dimiliki oleh para pemimpin, jauh lebih baik. Taubat kembali di jalan Allah adalah hal yang baik. Orang yang sudah tua taubat baik daripada enggak taubat. Tapi kalau pemuda dari muda sudah bertaubat, itu jauh lebih baik. Dia mendapatkan naungan kelak di hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Kemudian yang terakhir, dermawan, loman. Dermawan itu baik buat orang kaya. Orang kaya dermawan baik, tapi yang jauh lebih baik, lebih istimewa, miskin dermawan. Miskin dermawan itu seperti Sayyidina Qais Al-Qarani. Qais Al-Qarani itu miskin sekali, sampai karena miskinnya kadang makan itu dari sisa makanan orang yang dibuang. Qais Al-Qarani itu makan dari sisa makanan orang yang dibuang, dia bersihin, itu dia makan. Itu pun gak langsung makan. Beliau kalau menyisihkan sisa makanan orang, dia sisihkan, dijadiin satu, separuh dimakan, separuh disedekahkan fakir miskin. Kalau kehabisan fakir miskin, disedekahkan pada binatang, bahkan anjing. Yang penting sedekah. Ini istimewa. Saking istimewanya Qais Al-Qarani, hadirin, sampai Nabi kirim salam buat ini orang. Dia bukan sahabat, dia tabi'in, tapi ulama mengatakan afdalu tabi'in Qais Al-Qarani. Paling afdalnya tabi'in adalah Qais Al-Qarani. Gak berjumpa dengan Nabi, tapi mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan Nabinya Muhammad. Sampai Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali diamanati, diwanti-wanti oleh Rasulullah, kalau ketemu seorang dari Bani Al-Qarn yang dari Yaman, kirim salam sama dia. Maka ketika haji, adakah di antara kalian, kata Sayyidina Umar, yang dari negeri Yaman? Adakah di antara kalian yang dari Bani Qarn? Adakah di antara kalian yang namanya Uwais? Katanya orang sana, lah ngapain cari Uwais? Uwais ini miskin, hidupnya gak jelas. Hidupnya ini nggak jelas, bukan orang bangsawan,
bukan yang kelihatan ahli ibadah di masjid, bukan yang bagaimana-bagaimana. Kenapa kok kirim salam sama Uwais Al-Qarani? Beliau menjawab, aku kirim salam bukan aku, tapi Nabi mengatakan, sampaikan salam untuk Qais dari Nabi Muhammad SAW, dan mintalah wahai Ali dan Umar doa darinya. Bayangkan, Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali ini disuruh minta doa dari Uwais Al-Qarani. Dua amalan Uwais Al-Qarani yang tidak bisa dilupakan. Yang pertama, beliau itu nggak jumpa Rasulullah, mestinya bisa jumpa, tapi nggak bisa jumpa karena dia harus berbakti khidmah kepada ibunya. Kalau umpama ibunya ditinggal, jumpa dengan Rasulullah dia, termasuk jadi sahabat, tapi dia nggak bisa lakukan itu karena ibunya yang sudah tua dan membutuhkannya. Sampai meninggal dunia. Yang pertama Uwais itu. Yang kedua Uwais dermawan. Nih, dermawan. Ya tadi itu. Tiap hari sedekah. Orang miskin tiap hari sedekah. Kalau dia punya uang, dari dianya dia sedekah. Nggak punya, sisa makanan orang dikumpulin, dia makan untuk kebutuhannya, sisanya disedekahkan. Masya Allah. Kita kadang-kadang hadirin bisa makan 3 hari 4 hari yang akan datang, 3 hari 4 hari lagi ini masih bisa makan, ada duit, sudah bingung kita, sudah merasa orang miskin, sudah merasa saya kasih tahu ya, kata Rasul SAW, agar kita ini nggak merasa kiri. Kata Nabi SAW, man amina fi sarbihi mu'afan fi jasadihi walahu qutu yaumihi. Barang siapa di antara kalian yang aman di rumahnya, nggak ada gangguan, jasadnya nggak sakit, dan dia bisa makan sehari 1 malam, maka kata Rasulullah, faka'annaha hizati dunya bihadzafiriha, dia punya dunia dan segala isinya. Kadang-kadang kita ini punya sifat takut miskin. Punya uang buat sebulan ini kayak orang miskin sudah. Sahabat Nabi itu sekarang makan, nanti makan apa enggak tahu. Tapi mereka syukur dan merasa orang yang kaya. Ya. Maka itu hadirin, dermawan itu bagus. Dermawan itu bagus. Untuk orang kaya bagus. Tapi miskin dermawan istimewa. Lho Beb, melarat itu sing didermawan apa nih? Sedikitnya dia di sisi Allah enggak sedikit. Sedikit dari dia di sisi Allah enggak jadi sedikit. Kenapa? Karena disebutkan orang itu hadirin jangan sampai punya sifat takut miskin. Termasuk yang paling dicintai setan itu orang yang di hatinya perasaan takut miskin. Orang kalau sudah takut miskin, ngaji gini aja nggak mau. Mending buka toko. Dino Minggu hari, akeh turis iki. Nggih. Maghrib Isya waktunya ibadah buka ae wis. Azan buka aja sudah. Kenapa? Pelanggan eman, miskin kok. Takut miskin itu membuat orang berani makan haram. Berani muamalah haram. Semua dilakukan. Kenapa? Sebab dia merasa kalau nggak ada duit, nggak bisa apa-apa. Ini Tuhannya dirham, Tuhannya dinar, Tuhannya rupiah dan dolar. Dan Nabi sudah mengingatkan umat ini, insya Allah aman dari syirik. La syirka akhafu alaikum. Aku justru kata Rasulullah nggak takut kalau umatku syirik. Makanya kalau ada golongan umat Islam yang dikit-dikit syirik, ziarah kubur syirik, Nabi lo gak wedi umat syirik. Kok kon ribut ae. Justru yang ditakuti Nabi Muhammad, idza busitot alaikumud dunya. Kalau kalian nanti kebanjiran dunia, kama busitot alaman qablakum, sebagaimana dunia itu dibentangkan oleh Allah untuk orang-orang sebelum kalian. Zaman-zaman dulu
umat-umat terdahulu itu kalau sudah digerujuk dunia, disitulah letaknya mereka binasa. Aku nggak takut kalian syirik. Yang aku takutkan kalau kalian bergelimang harta sebagaimana bergelimangnya orang sebelum kalian. Kalian akan fatanafasuha mithla ma tanafasuha. Kalian bersaing urusan dunia, bangun tinggi-tinggian. Aku bingung. Saya ziarah kubur Rasulullah ini saya bingung. Hadirin, saya waktu ziarah kuburannya Rasulullah mau megang disirik-sirik. Serban saya tempel, diambil, ditarik, dipegang sini saya. Kenapa? Takut saya syirik. Terus saya keluar dari ziarah Rasulullah, saya lihat bangunan, Masya Allah, menjulang ke langit tinggi-tinggian. Padahal Rasulullah itu nggak takut yang ini, takut yang itu loh. Nabi yang ngomong, itu riwayat Bukhari dan Muslim. Yang aku takutkan bergelimang dunia, aku nggak takut kalian syirik. Yang dijogo kuburannya Kanjeng Nabi supaya gak syirik, itu gak dijogo. Mereka bersaing bangunan tinggi-tinggian. Ya Allah. Fa'ahlakathum, kemudian yang namanya cinta dunia tadi itu menghancurkan mereka. Fatuhlikuhum kama ahlakathum, itu akan menghancurkan kalian sebagaimana bergelimang harta itu telah menghancurkan mereka. Maka itu Rasul mengatakan likulli ummatin ijl, setiap umat punya berhala. Ya. Nabi-nabi terdahulu itu umatnya punya berhala semua. Ada Lata dan Uzza itu, ada ini, ada itu, macam-macam. Tapi kata Nabi, aku nggak takut umatku ini punya berhala yang seperti mereka. Tapi wa ijil hadhil ummah adananir wa darahim. Umat iki berhalane iki lho. Beda lho wong ngantongi dhuwit mbek gak. Mulai gak ngantongi dhuwit iku mlaku koyo gak pede ngono. Tapi wis ngantongi dhuwit masyaallah seger. Mosok gagah ngono. Wis kayak Rabbul Alamin iki. Mau apapun gampang. Kalau bahasanya embong Arab, bil fulus kullu syai'in mulus. Nggih. Ana dhuwit iki lancar kabeh hadirin. Nggih. Elek ketok ganteng. Bodoh ketok pinter. Keceng kurus wibawa gara-gara ana iki nih. Ngomong nggak tahu salah hadirin, bener terus duit akeh. Nggih. Tapi lek gak ono duwike ngomong salah tok, Mas yo sumpah demi Allah ya gak percaya. Betul nggak? Kon ngono pisan nggak? Saya masih ingat ayah saya pernah cerita. Al Habib Muhammad bin Ahmad Al Muhdhar itu kalau dia dari Bondowoso kalau datang ke Surabaya, saudagar-saudagar pada kumpul di rumahnya orang kaya ini. Kalau Habib Muhammad datang, orang kaya-kaya datang semua. Terus kemudian orang miskin banyak kumpul. Istilahnya jagongan sampai Habib Muhammad. Jagongan sama Habib Muhammad di rumahnya orang kaya ini. Kemudian Habib Muhammad memperhatikan orang-orang tadi itu. Yang punya rumah ini orang kaya sekali. Dia bilang kayak gini, ini orang miskin suruh cerita bahwa tadi waktu mau ke sini naik mobil, mobilnya bannya meledos. Ya. Terus kamu cerita kemarin mau ke Jakarta naik kereta api, kereta apinya bannya meledos. Siap. Si miskin cerita, maaf tadi saya mau ke sini terlambat, mobil yang saya pakai bannya meledos. Oh, poa, numpak dokar motor apa? Wis, mau melarat ngomong, diremehno. Tuan rumah kaya raya ini. Dia cerita kemarin, Beb, saya mau ke Jakarta tapi gagal. Kenapa? Kereta api yang mau saya naiki bannya meletus. Jare ini wong-wong, astagfirullahaladzim. Seakan itu gagal kok nang Jakarta gagal. Ya Allah, wis insyaallah
dibenakno bane. Oh, bane sepur kok meledos iki apa sih? Mana ada kereta api bannya meletus itu? Oh, bannya apa? Besi. Ya itu sudah manusia. Katanya Nabi Muhammad, tahu sekarang ya. Kamu tahu sekarang ya. Jadi orang-orang ini enggak baik. Orang-orang ini enggak baik. Kamu bohong dia percaya. Ini yang percaya, yang jujur dia salah. Ya seperti itulah manusia. Nah, maka daripada itu disebutkan di sini dermawan itu baik buat orang kaya, tapi kalau kedermawanan itu milik orang miskin jauh lebih baik. Dan selanjutnya wa'an ba'dil hukama. 4 hal ini buruk. Tapi kalau 4 hal ini dimiliki oleh 4 orang ini lebih buruk lagi. Ini kita nggak boleh punya sifat 4 ini. Tapi kalau kita termasuk yang lebih 4, jangan lagi. Contohnya apa? Adzanab minasyabab gobih. Arek nom-nom iki maksiat jelek. Tapi sing kewut-kewut di maksiat luwih nemen maneh. Arek nom-nom iki rek ngombe elek, gilani, ritsun min amali syaiton, menjijikkan. Tapi sing wis wanen niku sik ngombe ae. Wis ngono sing diombe ya cape ya wong tua pisan. Cocok memang. Nawak ewit. Ya. Kalian para pemuda, maksiat buruk yang tua, maksiat lebih buruk. Kalian ninggalin sholat buruk, yang tua ninggalin sholat lebih buruk lagi. Kau narik nom-nom, gendaan, gilani. Iki sing kewut-kewut sik gendaan ae. Lerak-lirik ae ya diculek. Wis tak rek wis kewut ae sik pelerak-pelirik ae. Ndelok gak iso ndelok kode klambine rapet titik ae. Nggih, sampai nyosop numpak sepeda motor. Kita sudah tua, sudah di atas 40 ini sudah tua, sudah umur, hilang masa muda itu di bawah 40. Setelah 40 itu namanya masa kuhula. Belum tua, tapi kuhula. Ya ini proses menuju tua. Ya aku ini wis kuhula. Itu sudah proses menuju tua. Kalau sudah di atas 50, 55, nah iki wis tuwek rek. Syekh. Dalam bahasa Arab 1 sampai 6 7 tiflun. Kemudian setelah 7 sampai 10 tiflun, 10 sampai 15 tadi ini namanya murahik. Mau balik remaja. Kemudian setelah balik syab, pemuda sampai 40. Setelah 40 kuhulah. Setelah kuhulah syekh. Syekh iku wong tuwa. Okay. Makanya sudah di atas 40, sudah Anda itu sudah syekh. Sudah tua, maka sudah nggak pantas lagi maksiat. Anak kecil metuwek itu bagus. Anak kecil metuwek itu ngomongnya kayak wong tua, bijaksana, si cilik padahal bagus. Sing gak apik iku wong tuwek mangenom. Umur 55, rambutnya digondrongno, pelayangan. La haula wala quwata illa billah. Kadang ya melok nguber maneh. Layangan lembung yo. Oh gak nyosop kok niku engko. Nggih. Ini sudah bukan waktunya. Sekarang yang sudah di atas 50 umurnya siap-siap. Siap-siap walaupun kamu sehat, walaupun kamu bugar, siap-siaplah. Banyak bertaubat sama Allah, banyakin ibadah sama Allah. Memang yang namanya ajal nggak ada yang tahu. Yang 2 tahun umurnya ya mati. Yang 70 kadang nggak mati-mati. Tapi kalau sudah di atas 50 itu sudah di atas, sudah lampu kuning lah. Nek handphone iku 20% wis tut ono tandane. Baterai ini. Makanya perlu banyak bertaubat, kembali di jalan Allah, banyakin ibadah. Tutup masa kehidupanmu dengan husnul khotimah.
Maka beliau mengatakan maksiat buat pemuda jelek, tua lebih jelek. Yang kedua, wal istighal bid dunya minal jahil ghabih wa minal alim akbah. Sibuk ngurusin dunia itu enggak baik. Ya. Jadi kita gara-gara ngurusin dunia pengajian enggak hadir. Kita sibuk ngurusin dunia sholat telat. Kita sibuk ngurusin dunia, zakat nggak kita keluarin. Pokoknya buat lalai dari Allah. Itu nggak bagus. Apalagi yang sibuk urusan dunia orang alim, kiai, habib. Dunia tok pikirannya. Ketemu orang nggak nasihatin malah ngomongin bisnis tok. Orang alim sibuk ngurusin dunia, sibuk ngurusin politik. Iki opo? Pilkada iki. Milih sing dipikiri iku. Pilkada durung tek kabupaten, balik nang ngene Kota Madya. Iki bingung iki apa sih rek wong iki rek uripe rek? Anda daripada jadi tim suksesnya orang-orang yang enggak jelas mbok dadi tim suksesnya Kanjeng Nabi. Mikir gimana umat ini selamat. Gimana umat ini kembali sama Allah. Gimana umat ini alim? Kok otaknya ke sana terus? Saya kadang bingung lihat orang-orang alim, orang semua ngakui dia orang berilmu, dihargain orang, tapi ininya semuanya sudah kalau tidak jabatan, bisnis, ngono-ngono tok itu. Enggak benar, buruk itu buruk. Buruk, orang awam aja loh hadirin. Orang awam ini sekarang kalau sibuk hanya ngurusin itu tuh nggak bagus, apalagi orang alim. Terus nanti orang-orang awam ini siapa kuduahnya, siapa uswahnya, siapa panutannya? Loh panutannya ribut. Tahun iki dukung iku, wong dikane ojo nyoblos iku, coblosen iki baik. Tahun selanjutnya 5 tahun kemudian walik dukung kono iki dikit. Aku gak paham aku. Umat diapakno? Nih. Ini apa ini hadirin? Gak pantas wong alim koyo ngono iku. Wong alim ngejak uang jadi tim sukses Kanjeng Nabi. Saya pernah suatu kali di Gresik diundang sama satu orang, saya masih ingat. Saya penceramah waktu itu. Saya nggak tahu kalau ini majelis besar yang hadir 5.000 lebih. Nggak tahunya ada satu tim sukses ulama naik ke mimbar sebelum saya, nyuruh nyoblos satu presiden, calon presiden, sampai nangis-nangis hadirin. Amanat dari kiai ini, kalian harus ini, sampai nangis-nangis. Begitu longgo sebelahku, kon tahu ngongkon wong cinta mbek Kanjeng Nabi sampai nangis, tahu kon. Tak kandhani yo, gilani kon. Blenek deloke. Apa ini hadirin? Nggak semestinya ulama seperti itu. Ulama nangis, cintalah sama Allah, tobat sama Allah, cintai Rasulullah, itu loh ulama. Bukan coblos ini, coblos itu. Kemana ini umat nanti? Maka daripada itu disebutkan di sini, hina. Kalau sudah ulama sibuk dengan dunia jadi hina. Lebih hina dari orang awam. Orang awam gitu tuh karena mereka nggak kenal Allah, nggak kenal Rasul, nggak tahu ilmu. Kalau ini sudah kenal Allah, kenal Rasul, punya ilmu melakukan hal itu, ya Allah. Melaku rono, melaku rene, jenenge Kiai Habib nggawa kitab, iki nggawa proposal tok ae. Aduh. Sudah nggak semestinya. Kembali sama Allah. Umat ini panutan, butuh panutan. Kalau ulama sudah seperti ini, naudzubillah. Mugi-mugi saya pribadi ini, khususnya saya pribadi ini, saya takut. Ya. Saya tidak seperti itu karena memang belum ada yang nawari hadirin. Mulai ditawari mbok maneh aku iki. Selama ini yang nawari wali kota, bupati, gubernur yang nawari saya. Tak delok gak sepiro, tak delok
duwike mbek dosane tak pikir sik gedean dosane. Ora sing ditawari, Beb. Jadi tim sukses saya, Beb. Moh 10M, Beb. Sik tak istikharah sik. Kena 10M mikir rek. La haula wala quwata illa billah. Memang berat hadirin. Ujiannya berat. Ya, mugi-mugi para ulama kita dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, wa takassul fi ta'ah min jami'in nasgabi. Males ibadah iku elek. Males bangun subuh jelek, males sholat jamaah jelek, males poso jelek, males ibadah itu jelek. Kemudian wa minal ulama wa talabah akbah. Tapi nek sing males ibadah kiai, habib, santri, ini santri-santri ini, nek males ibadah lebih jelek lagi. Meninggalkan sunnah itu jelek. Tapi kalau santri ki ninggalno sunnah luwe elek maneh. Sunnah Nabi diantaranya pakai serban. Kalau para santri di pondok pesantren sudah ninggalin serban, terus sing serbanan sapa nggo? Sing dodol klepon niku wae. Mbok kon serbanan niku. Santri, kalau enggak kalian yang nanti pakai baju sunnah, pakai imamah, pakai gamis, baju sunnah, terus yang diharapkan pakai siwak. Kalau kalian yang enggak bawa siwak, terus yang diharapkan bawa siwak, nggih serban, nggih iki sapa? Sing dodol kodhok ya. Mbok kon nggih siwak iku. Ya kalian ini yang diharapkan untuk giat menjalankan sunnah, giat dalam ibadah. Kalau enggak kalian nanti yang menghidupkan masjid-masjid, siapa yang hidupin masjid? Kalau enggak para ulama yang di barisan ke depan dalam ibadah, maulid, tahlilan, terus siapa? Orang malas ibadah itu buruk, malas menegakkan sunnah itu buruk, tapi kalau yang meninggalkan adalah para ulama dan para santri, lebih buruk lagi. Hadirin, kita ini alhamdulillah tinggal di Indonesia ki, masya Allah, wong-wong iku sae-sae, orang-orangnya orang kita ini banyak husnudzon, target atau ya kurang lebih lah wong Indonesia ini. Kalau kita dibanding di Tarim waktu saya belajar dulu hadirin, ulama santri Jumatan pakai selain putih aja sudah dianggap ini melenceng. Kenapa? Tariku sunnah, ninggalin sunnah. Makanya saya ingetin santri, kalau sudah hari Jumat, Jumatan pakai baju putih-putih, kain sarung putih, kopiah putih, semua putih. Nek perlu sandalmu putih. Nek kon duwe motor golek motor putih ke Jumatan. Nih, putih semuanya. Kalau sudah Jumatan, kalau enggak kalian yang melakukan itu siapa? Itu loh. Saya dulu waktu di Tarim pertama kali datang Jumatan, teman saya ini waktu khutbah, kan saya nggak pati ngerti ya bahasa Arab. Baru pertama datang, jadi sama bahasa Arab kurang mudeng. Akhirnya saya tanya di sebelah, jadi dia ngomong bahasa Arab, terus ada kalimat yang saya nggak paham, saya tanya teman saya sebelah. Artinya iki apa? Semua sekeliling itu lihat saya. Nggak ngomong, cuma lihat saya. Bingung, ada orang waktunya khutbah bicara. Terus kayak maksiat ngono. Ya. Masuk ke masjid kaki kiri langsung muruahnya, marwahnya itu jatuh. Santri masuk masjid kaki kiri, marwahnya jatuh. Rokokan dianggap edan kon. Rokokan dianggap edan kon. Oh iki nyeleneh iku gendeng iki. Kopian sarungan ngene santri rokokan wis dianggap kayak wong mabuk di dalan kon. Anak-anak Indonesia itu dulu
Sampai ngomong, waduh rek, nang Tarim iki rokokan luwih repot timbang ngombe di Indonesia. Di Indonesia ngombe di dalan lho kan sing ngeru, iki ngerokok wong kabeh langsung ndeloki. Jadi tidak merokok kecuali preman di sana itu. Teman saya naik mobil dari dari Tarim mau ke Sewun, ya 40 kilo. Kesepakatan harga 30.000 umpama. Tahu-tahu di jalan macet. Dia minta tambah, enggak mau teman saya. Sudah sepakat 30.000. Sopir taksi nakut-nakutin. Kon nek gak nambah tak laporno masku preman. Lah teman saya ini ya bekas preman tobat. Nggih. Biasa tewur pisan, diweden-wedeni, kata dia ya sudah laporin aja. Nyesel loh kon. Masku iki bajingan loh. Iya, nggak apa-apa. Di benaknya orang ini, wah iki biasa mateni wong ini. Bajingan ya. Kon tak kandhani ya, Mas kulik bengi rokokan. Jarene wong Indonesia kon tak kandhani lho. Kiaiku di Indonesia lho ngajar aku biar rokokan. Jarene supir, waduh kiaimu preman niku ya. Loh, justru di Indonesia iki lek gak rokokan gak kiai kon. Enak-enak Indonesia iki. Masya Allah. Jadi seperti itu hadirin. Jangan malas ibadah. Santri jangan malas, beri contoh yang baik, khususnya saya, ya. Beri contoh yang baik, jangan malas untuk ibadah, khususnya menghidupkan sunnah Nabi, seperti siwak, kemudian pakai imamah, Jumat dan lain-lain. Terakhir, apa resep tadi kira? Wa takabbur, sombong, minal aghniya ghabih. Wong sombong iku gak apik. Buat siapapun, orang kaya sombong gak apik. Ana wong sugih haji ndek Batu sombong, elek. Tapi wa minal fuqara'i akbah, lebih jelek lagi melarat sombong. Iki malaikat bingung delok kon. Opone mbok sombongno kon niku? Sik melarat terus kayak ngene, apa meneh sugih kon? Nggih. Jadi orang kaya itu punya dawai, punya da'iyah, punya ba'ith, punya penyebab untuk dia itu sombong. Ada, karena kekayaan. Dia dihargain orang, montore apik diteloki, kelambine ya apik, cincine 250 juta. Melaku sampai ngene hadirin. Saya pernah pakai cincin 250 juta harganya. Di Sili gak tuku rek. Ya. Saya pakai ini. Cincin 250 juta tak gawe. Iku waktu ada pertemuan sama ulama itu, maca kitabku gak ngene rek. Ya. Sebelahku ngerti cincin. Dipegang. Arang iki. Lho yo. Gak ada nyele. Kena mata hadirin. Ada beberapa orang lihat cincin saya bagus kena mata. Besoknya saya lagi lari-lari nyosop puklek iki. Persis di tempat cincin itu. Pikirnya malaikat mengajak sombong nyele gaya tok apa meneh tuku kon. Nggih. Untung kok aku nggawe cincin. Aku nggawe kalung lak pedhot iki. Nggih. Maka daripada itu jangan pernah sombong. Yang kaya itu sombong itu jelek, tapi masih ada sebabnya. Sebab mobilnya, sebab pakaiannya, sebab uangnya, itu yang buat dia itu bisa sombong. Tapi jelek itu. Tapi yang lebih jelek adalah kalau miskin sombong. Coba bisa bayangkan enggak? Kalau dia punya uang terus gimana hadirin? Apa gak jadi Fir'aun wong iku?
Makanya itu ya, wahai kita orang-orang yang miskin, wahai kita orang-orang yang fakir, jangan sombong, jangan pernah sombong. Sombong itu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kibir, sombong itu hanya pakaiannya Allah. Itu sifat hanya milik Allah. Makhluknya ikut sombong, yunazi'uni. Loh, nyaingi Gusti Allah. Maka tidaklah orang sombong kecuali tempatnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kata sebagian ulama, orang jadi wali itu punya sifat-sifat iri sedikit masih ya nggak bagus, tapi masih bisa. Ono sifatnya iri titik, masih bisa. Cinta dihargain orang, kepingin diregani wong, itu nggak bagus. Tapi itu mesti kalau mesti ada sedikit-sedikit apa? Yang belas nggak mungkin ada orang wali itu sombong. Kalau belum biasa tawadhu nggak akan terangkat. Man tawadhu arafahullah. Pokoknya kalau tawadhu merasa dirinya orang yang rendah, yang hina baru diangkat oleh Allah. Tapi kalau tidak enggak. Ini memang hadirin. Santri cok sombong. Mentang-mentang kelasmu wis dukur, arek anyar dianggap ini sombong, ilmumu gak manfaat. Khususnya ki santri-santri. Kamu dulu belum masuk pondok tawadhu. Mondok 5 tahun, terus kemudian sombong, berarti ilmumu di pondok gak manfaat. Orang dulunya gak tahu keutamaan sombong, tawadhu dia. Setelah belajar 5 tahun, tahu keutamaan sombong, tambah sombong, manfaat ilmumu itu saya. Kalian dulu preman, tawadhu, ngergani kabeh, kenal Masjid Nur, ngaji, sudah kofian, sudah sarungan, sombong, wis gak manfaat ilmumu, preman omane wis. Lo kamu dulu preman itu merasa dirimu hina, merasa dirimu itu orang yang gak baik. Tapi ketika kau ibadah kok malah justru kau menjadi orang yang sombong, wah gak bener. Makanya kata guru saya, beliau mengatakan, ya, maksiat yang menyebabkan rendahnya hati lebih afdol daripada taat yang menyebabkan sombong. Tapi yang paling mulia taat turithu dzullan. Paling afdol taat ibadah tambah buat dia semakin rendah hati. Istimewa. Lek martabak ndok 50 tutuk 5 maneh. Istimewa. Anda dulu jauh dari masjid, sekarang ke masjid, ibadah, terus merasa ya Allah, durung tentu diterima aku. Sing di alun-alun itu, mereka itu bukan berarti jauh dari Allah. Saya mungkin yang di masjid jauh dari Allah. Wah, iki istimewa. Tapi kalau Anda di masjid kemudian ngerasa aku luwih apik timbang sing di alun-alun, ya Allah, wong-wong iku di masjid cek Masya Allah, ya mending alun-alun kon. Karena dia yudhullan, maksiat dan ya Allah, wong iku kok Masya Allah nang masjid istimewa. Tapi kita dari masjid, opo ae wong-wong maksiat kabeh, naudzubillah, menyebabkan sombong. Afdolnya dari masjid dan rendah hati. Wallahu a'lam bi shawab. Sirril Fatihah.